Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di pagi hari yang indah ini kita bersyukur karena Tuhan terus menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga hari-hari yang bisa kita lewati dan bahkan memasuki di hari yang baru ini, kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan yang sekali lagi diberikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini dalam makin dekat Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu berkaitan dengan doa di dalam kita menghadapi pencobaan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau Allah kami yang mengasihi kami, yang senantiasa menyatakan kasih karuniamu dan juga kuasamu untuk membuat kami bisa tegak berdiri di tengah dunia yang bengkok ini dengan semua tekanan dan persoalan hidup yang barangkali menghantam hidup kami. Tetapi kalau kami hari ini ada dan berada, ini semua karena kasih karunia dan kuasa Allah yang menopang. Di pagi hari yang baru ini Tuhan, kami sekali lagi haus akan firman-Mu, haus akan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian doa menghadapi pencobaan. Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Saudara tidak menjamin bahwa hidup saudara dan saya akan bebas dari yang namanya pencobaan. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada saudara dan saya bahwa di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Itu artinya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan bahwa pencobaan itu memang di dalam hidup kita sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Bahkan sesungguhnya sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita undang. Dia bisa datang dalam bentuk yang beragam. Dan keberagaman itu bisa dalam bentuk kesulitan ekonomi, bisa dalam bentuk konflik relasi, juga bisa dalam bentuk adanya godaan dosa. Sehingga ini memberikan sebuah tantangan yang khusus yang menguji iman saudara dan saya sebagai orang percaya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah semua yang disebut dengan pencobaan tadi, bahwasanya kita memiliki sebuah senjata yang kuat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa mampu menghadapi pencobaan itu. Apakah itu? Yaitu doa. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yakni dari Matius pasalnya yang ke-26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini sedang menyampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa pencobaan itu sudah dan akan selalu menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Pencobaan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan engkau dan saya sebagai orang percaya. Bahkan Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah mengalami pencobaan di padang gurun yang selama 40 hari Yesus mengalaminya. Dan di dalam pencobaan itu iblis mencoba menggoyahkan identitas dan bahkan ketaatan Yesus kepada Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita pun sebenarnya juga sering menghadapi pencobaan yang serupa dengan hal itu. Bahwa pencobaan yang datang kepada kita
itu seringkali sedang menguji identitas kita. Apakah kita tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah meski situasi hidup tidak ideal? Tetapi juga bahwa pencobaan itu sedang menguji kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Godaan untuk mengambil jalan pintas, untuk berkompromi dengan dosa, atau bahkan hendak mengarahkan saudara kepada hidup dengan jalan yang tanpa arah. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita tidak mengalaminya, maka belum tentu bahwa besok tidak mengalaminya lagi. Karena pencobaan itu kadangkala saya katakan tadi, bisa datang tanpa diundang. Dia datang dengan rupa yang beragam. Namun saudara yang kasih Tuhan, sekalipun itu sesuatu yang datang tanpa sesuatu yang kita harapkan, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mewaspadainya. Karena apa? Karena pencobaan yang datang itu selalu ingin menguji identitas saudara. Apakah pada waktu situasi yang tidak ideal itu datang kepada kita, kita tetap teguh meyakini bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai pencobaan datang mengaburkan identitas kita, bahkan meragukan kita, bahkan seakan-akan diri kita merasa bahwa kita bukan anak-anak Allah. Ingatlah saudara yang kasih Tuhan, walaupun pencobaan itu adalah bagian dari hidup saudara saya sebagai orang percaya, tapi yakinlah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Pencobaan bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itu artinya Allah sudah punya ukuran tertentu. Jikalau itu diizinkan oleh Allah, itu berarti sudah melewati filter Allah, bahwasanya saudara dan saya akan menerimanya, akan menanggungnya, akan menghadapinya, tidak melebihi atau melampaui kekuatan kita. Karena itu jika itu datang pencobaan itu, saudara, mari kita tidak menjadi membungkukkan diri kita seakan-akan kita menjadi pribadi yang berputus asa. Tetapi mari kita mengangkat kepala kita, menegakkannya, menengadakannya kepada Kristus Yesus, bahwasanya Tuhan akan memampukan kita melewati pencobaan itu. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, pencobaan bukan hanya bicara tentang bagian hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Tetapi saudara, ada hal yang menarik, bahwa senjata yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yaitu doa. Doa menjadi pertahanan utama dalam menghadapi pencobaan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dimanapun kita berada, Yesus memberikan nasihat yang sangat penting di dalam Injil Matius pasal 26 yang kita baca tadi. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Mengapa doa begitu penting dalam menghadapi yang namanya pencobaan? Karena yang pertama, karena doa memperkuat roh kita. Saat engkau dan saya berdoa, itu berarti sedang mengambil satu posisi bahwa kita sedang menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus di Taman Getsemani, doa membantunya menghadapi salib dengan penuh ketaatan. Yang kedua, doa melindungi kita dari godaan iblis. Ketika kita tidak berdoa, kita bisa menjadi begitu rentan terhadap namanya tipu daya iblis. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, di pasalnya yang ke-6 ayat 18, Paulus pernah menasihati agar kita selalu berdoa sebagai bagian dari perlengkapan senjata rohani kita. Jadi itu berarti saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan proteksi bagi engkau dan saya, perlengkapan rohani, yakni doa.
Yang ketiga, doa membawa engkau dan saya kepada janji kekuatan Allah. Di dalam Filipi pasal 4, Paulus pernah menuliskan kepada orang Kristen di Filipi bahwa dalam doa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, pencobaan seringkali hendak merasuki hati dan pikiran kita. Seringkali hendak menggoyahkan hati dan pikiran kita. Tetapi saudara tahu bahwa doa, di dalam doa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Itulah mengapa saudara pernah barangkali mengartikan bahwa di saat kita berdoa, kita bisa tenang. Di saat kita berdoa, kita bisa tenang. Itu berarti hatimu, pikiranmu sedang dikuasai oleh Roh Allah. Damai sejahteralah yang akan menaungi engkau dan saya. Sehingga sebesar apapun yang namanya pencobaan itu, kita tidak kehilangan sukacita. Kita tetap mengalami damai sejahtera dari Allah. Saudara yang kasih Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita berdoa di saat pencobaan itu datang? Saudara, di saat kita berdoa dalam kondisi sedang dicobai, kita perlu menghadapi pencobaan itu dengan kita bisa belajar dari cara bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Saudara, di dalam doanya Tuhan Yesus, ada 3 cara bagaimana kita belajar. Yang pertama, Yesus berdoa dengan kerendahan hati. Bagaimana bentuk kerendahan hati itu? Ketika Yesus berkata di dalam doanya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Pencobaan kita harus menyerahkan seluruh diri kita, segala kekuatan kita, hanya kepada Tuhan. Dan bagaimanapun kita harus mempercayai Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, maknai arti kata bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakan. Oleh karena itu, saudara, apa yang kau dan saya sudah percayakan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang mengerjakannya. Jangan mengambil alih kontrol lagi atas apa yang sudah kita doakan. Biarlah kita hidupi kata demi kata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus di dalam doanya dengan iman yang teguh. Saudara, doa dengan iman yang teguh itu mengingatkan berarti bahwa tanpa iman, maka saudara dan saya tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Maka dari itu percayalah bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari pencobaan. Pertanyaannya, sampai detik ini, saudara punya imankah bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari pencobaan? Yang ketiga, doa yang tekun. Jangan pernah berhenti berdoa ketika pencobaan datang. Bahkan ketika pencobaan itu akan segera berlalu, jangan berhenti. Naikkanlah terus permohonan kepada Tuhan. Dengan tekun, dengan tekun, dengan tekun. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa terapkan dalam hidup kita saat ini dan ke depan dalam menghadapi beragam bentuk pencobaan yang mungkin sudah dan dimulai dari hari kemarin, mungkin minggu yang lalu, dan kita masih sedang bergumul pada hari ini.
dan ke depan. Yang pertama, saudara, mari kita miliki sikap berjaga-jaga setiap hari. Mulailah dengan doa di pagi hari. Meminta Tuhan untuk memberikan engkau dan saya hikmat dan perlindungan dari segala godaan itu. Mari saudara, sebelum banyak aktivitas yang kau lakukan setiap paginya memasuki hari yang baru, mulailah dengan doa. Yang kedua, milikilah komunitas doa. Ketika kita menghadapi pencobaan, jangan sendirian. Temukan kekuatan melalui persekutuan doa dengan saudara seiman. Dalam komunitas kita, di gereja, ada persekutuan doa pagi hari Sabtu. Ada persekutuan doa tengah malam hari Rabu. Saya kira dua bentuk ini pun jikalau kita aktif dan mempergunakannya dengan baik, saya percaya ada begitu banyak perkara yang kita bisa lewati bersama-sama sebagai umat Tuhan. Yang ketiga, saudara, gunakan firman Tuhan dalam kita berdoa. Ingatlah bahwa firman Tuhan adalah pedang roh yang efektif untuk melawan godaan iblis. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memakainya? Perlu engkau dan saya menghafal, mengingat ayat-ayat yang menguatkan iman kita. Saudara, tampaknya sederhana, sepele di dalam menghafal ayat. Saudara, hafalkan ayat itu. Artinya, setidaknya, selain daripada perkara-perkara dunia yang kita hafal, nama orang kita hafal, rekening bank kita hafal, saudara-saudara kita hafal. Tapi saudara, hafalkanlah ayat Alkitab. Karena itu bisa menjadi senjata saudara ketika serangan itu tiba. Artinya bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang mungkin sangat tepat di dalam membantu kita memahami dalam sebuah perkara. Inilah kehebatan keluar biasaan dan firman Tuhan. Yang artinya bahwa sebelum masalah itu ada, sebelum godaan itu datang, Tuhan sudah lebih dulu berbicara mengenai perkara itu. Tuhan sudah lebih dulu berkata-kata memberitahukan kepada kita. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, mari akarkan diri kita memiliki doa ketika kita menghadapi pencobaan. Pakailah sarana itu yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa mendapatkan ada begitu banyak keuntungan di dalam kehidupan kita yang memperkuat roh kita, yang akan melindungi kita dari godaan, tapi juga yang membawa kita kepada janji kekuatan Allah. Kiranya hari-hari yang akan kita jalani hari ini khususnya, dan hari esok dan seterusnya, kita bisa mengalami kemenangan selalu dalam setiap pencobaan yang datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa untuk perkara pencobaan, Engkau sudah menjelaskan kepada kami lebih dulu sebelum perkara itu kami hadapi langsung di kehidupan ini. Engkau sudah berbicara, Engkau bahkan memberikan kami perlengkapan. Terima kasih betapa care-nya Tuhan terhadap hidup kami. Engkau selalu menjaga menopang kami. Kami sungguh menyerahkan hari ini, hari esok, dan seterusnya hidup kami. Biarlah kami terus berpegangan kepada firman-Mu, kepada Allah senantiasa. Bantu kami Tuhan, di saat pencobaan itu datang, kami terus mengalami kuasa dan kasih Allah. Terima kasih, biarlah di hari ini Kau sertai setiap pekerjaan kami yang bekerja, Kau sertai kami yang ada di rumah sebagai
ibu rumah tangga, Engkau sertai. Kami sebagai anak-anak yang sekolah, yang studi, kuliah, Engkau sertai. Di doa kami, dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa di makin dekat Tuhan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.